Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini Fika Dewi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Saya ingin mewawancarai beberapa masyarakat di daerah Rawamangun mengenai pemilu presiden 2024. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Apakah Ibu sudah tahu pada 2024 nanti kita akan mengadakan pemilihan presiden dan Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan sebagai presiden lagi? Ya, kalau untuk pemilihan presiden sudah tahu lewat televisi ya. Baik, kalau melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Ibu program apa yang perlu dilanjutkan? Ya, kalau melihat sekarang apa yang udah dicapai Pak Jokowi, ya semua program ya perlu dilanjutkan kan gitu, karena memang banyak sekali program-program Pak Jokowi yang sedang berjalan. Pemerintahan tidak ada yang 100% sempurna, ya pasti ada saja kekurangan. Sebagai pembelajaran pemerintahan berikutnya, apa sih yang perlu ditambahkan atau belum ada di pemerintahan Pak Jokowi? Apa ya? Ya kalau menurut saya udah cukup bagus lah di banyak perbaikan di mana-mana di pemerintahan Pak Jokowi ini, dan ya itu sudah sangat bagus menurut saya. Jadi ya yang penting ya perlu pemerintah berikutnya inilah yang bisa melanjutkan atau tidak. Nah, baik, menurut Ibu mana yang lebih penting, sosok presiden yang merakyat, sosok presiden yang gagah, atau sosok presiden yang cerdas? Mohon penjelasannya. Ya kalau menurut pribadi saya ya jelas senang yang merakyat, yang dekat dengan rakyatnya, karena bagaimanapun presiden itu kan bekerja untuk kesejahteraan rakyat kan gitu. Ya. Bagaimana sih kriteria seorang presiden yang Ibu harapkan? Ya seperti barusan ya, yang presiden yang sangat dekat dengan rakyatnya terutama kan itu, dan nggak terlalu yes, pokoknya yang merakyat lah, yang merakyat, yang peduli dengan keluh kesah warga kecil terutama. Lalu ada atau tidak sih nama atau sosok yang memiliki kriteria sesuai harapan Ibu? Tolong sebutkan jika ada. Kalau kayaknya sih belum ada ya memang sosok Pak Jokowi untuk saat ini memang ya saya pandang sudah cukup bagus, bahkan kayaknya di negara-negara sekitar kita juga udah memandang seperti itu kalau menurut saya. Jadi belum ada pandangan tokoh yang kriteria yang mewakili lah ya, menggantikan. Menurut Ibu Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa, Bu? Partai perasaan sama aja deh. Oh, sama aja. Sama aja, tergantung individu yang ada di partai itu ya. Betul. Terus terakhir, apa harapan Ibu terhadap pemerintahan berikutnya di 2024? Ya, yang seperti udah tadi juga saya bilang, yang penting pemerintahan berikutnya ini bisa melanjutkan apa-apa yang sudah dicapai oleh presiden yang sekarang. Itu aja sudah cukup bagus kayaknya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya ya. Selamat malam Mbak Niki. Apakah sudah tahu pada 2024 nanti kita akan ada pilpres dan Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan lagi sebagai presiden? Iya, saya tahu karena udah 2 periode kan. Ya, melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Mbak gimana sih, program apa yang perlu dilanjutkan? Program pembangunan infrastruktur ya, karena kan pembangunan yang udah ada itu sekarang ini udah berdampak positif buat produktivitas sama konektivitas yang ada di masyarakat. Pemerintahan pasti tidak 100% sempurna ya, pasti ada saja kekurangan. Sebagai pembelajaran pemerintahan berikutnya, apa sih yang perlu ditambahkan atau yang belum ada di pemerintahan Pak Jokowi ini? Program-program yang udah ada tuh sebenarnya udah baik, cuman mungkin kedepannya bisa lebih dioptimalkan aja supaya bisa lebih berdampak buat masyarakat. Mana sih yang lebih penting, presiden yang tampak merakyat atau sosok presiden yang gagah atau sosok presiden yang cerdas? Presiden yang cerdas, karena presiden yang cerdas itu nggak akan asal dalam mengambil keputusan, semuanya dipikirkan secara terperinci dan secara detail.
Bagaimana sih kriteria seorang presiden yang Mbak harapkan? Pastinya itu ya, presiden yang cerdas, baik, terus bijaksana, lugas, dan bisa memikirkan rakyatnya. Lalu apakah ada nama atau tokoh yang memiliki kriteria sesuai harapan sama Mbak Niki? Nggak ada sih, maksud saya presiden itu siapapun itu, yang penting bisa memikirkan rakyatnya. Menurut Mbak Niki, Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa? Kalau soal partai saya netral ya, apapun partainya yang penting bisa memihak ke rakyat, itu sih. Yang terakhir nih, apa harapan yang Mbak harapkan terhadap pemerintahan berikutnya di 2024? Pemerintahan 2024 saya harap bisa menciptakan hukum yang lebih adil, terus pemberantasan korupsi yang sekarang kan banyak banget nih, bisa ya. Siswa, boleh diperkenalkan nggak? Oke, so jadi nama saya Rifki Buyung dan juga mahasiswa sama dengan kakaknya. Nah, iya. Ngomong-ngomong tentang politik nih Kak, pasti udah tahu dong 2024 itu udah ada pemilihan presiden baru dan Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi ya. Gimana Kak tanggapannya? Ya karena emang dua ini kan ya apa dua periode dulu aja kan, jadinya kan ada baiknya mengikuti konstitusi aja. Baik. Melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Kakak apa sih yang perlu ditambahkan? Sebenarnya kalau dilihat dari secara keseluruhan ya, pemerintahan Pak Jokowi itu bagus karena yang saya lihat dari pertumbuhan infrastrukturnya terutama di Papua itu sangat maju sekali. Terutama ada jalan tol yang saling menghubungkan daerah-daerah yang emang mempunyai potensi-potensi strategis, jadi bisa menambah apa ya perekonomian Indonesia gitu. Baik. Nah, di pemerintahan kan pasti tidak 100% sempurna nih Kak. Pasti ada kekurangannya. Sebagai pembelajaran buat pemerintahan berikutnya, apa sih yang perlu ditambahkan atau belum ada di pemerintahan Pak Jokowi? Kalau yang belum ditambahkan atau belum ada sih sebenarnya setiap masalah pasti ada jalan keluarnya sih, ada undang-undangnya atau gimana. Tapi kalau di pemerintahan Pak Jokowi ini yang harus menurut saya memang harus dilanjutkan ini adalah melanjutkan apa namanya pembentukan bukan pembentukan ya tapi ini apa ibu kota negara baru ISN. Menurut Kakak nih, mana sosok yang presiden yang Kakak harapkan, atau yang merakyat, atau sosok presiden yang gagah, atau sosok presiden yang cerdas? Presiden kalau sosok presiden sendiri menurut saya sih yang pertama merakyat agar mereka tahu gimana kondisi masyarakatnya dari yang lapisan bawah, menengah sampai lapis menengah ke atas. Dan juga sebenarnya gagah itu menurut saya nggak penting, yang penting dia mau kerja dan mau belajar dan pintar, itu aja sih. Ada atau enggak sih nama atau tokoh yang Kakak harapkan sebagai presiden berikutnya? Kalau untuk melanjutkan dari pemerintahan Pak Jokowi ini ya, mungkin boleh sebut nama. Boleh. Oke. Kalau sebut nama mungkin ada dua sih, bisa jadi calon ataupun juga bisa jadi wakil juga. Ada Pak Ganjar Pranowo itu yang pertama, yang kedua Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Nah, baik Kak. Lalu dari partainya sendiri nih, ada nggak sih partai yang Kakak pilih? Sebenarnya saya nggak terlalu ini partai sih, karena apapun itu kan tujuannya untuk negara Indonesia. Jadi partai cuman ya harusnya nggak terlalu memusingkan partai sih. Baik, yang terakhir nih Kak, apa harapannya buat pemerintahan berikutnya di 2024? Harapannya pasti banyak, cuman tentunya semoga untuk pemimpin Indonesia ke depannya membuat Indonesia semakin maju, infrastruktur semakin baik, makin berkembang. Tentunya
pendidikan di Indonesia juga akan semakin diperhatikan, karena menurut saya kalau melihat dari sisi pendidikannya kayak sedikit kurang. Terus semoga Indonesia mempunyai sumber daya manusia yang lebih berkualitas dari tadi. Baik Kak, terima kasih atas waktunya ya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah masyarakat mengharapkan sosok pemimpin yang cerdas dan bersikap adil kepada masyarakat serta dapat memajukan Indonesia. Serta diharapkan sosok pemimpin yang akan datang dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur yang ada dan bisa mengoptimalkan segala upaya yang bisa mensejahterakan masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya adalah masyarakat mengharapkan sosok pemimpin yang cerdas dan bersikap adil kepada masyarakat serta dapat memajukan Indonesia.